Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billahi wa ba'du. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa ikhlas memang sangat dibutuhkan untuk kita supaya bisa selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhlas menerima apapun yang sudah ditakdirkan Allah, maka dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Dan di sini ada suatu kisah yang menarik untuk kita bahas, yaitu di mana seorang sufi yang mengikhlaskan dagingnya diambil oleh seekor burung Raja Wali. Dalam kitab Hidayatul Auliya wa Tabaqat al-Asfiya terdapat sebuah kisah tentang sikap ikhlas. Abu Nu'aim al-Asfani mengisahkan sosok Shibli al-Madari sebagai seorang sufi yang mempunyai sikap lemah lembut. Beliau juga termasuk di antara orang-orang yang ikhlas dan selalu berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di suatu ketika Madari sangat ingin sekali makan daging. Pada saat itu dia berada di pasar dan kemudian dia pun membeli daging untuk dibawa pulang. Tetapi saat di perjalanan pulang menuju rumahnya, ada sesuatu hal yang terjadi. Ketika Madari membawa daging tersebut, tiba-tiba ada burung Raja Wali yang mengikuti di atas. Burung Raja Wali itu terbang dan terus berputar-putar di atas Shibli al-Madari. Kemudian sang Raja Wali itu pun semakin rendah dan merendah. Madari yang melihat hal itu curiga atas gerak-gerik Raja Wali tersebut yang dari tadi mengikutinya dengan terbang semakin rendah. Dan benar saja dugaannya, burung Raja Wali itu tiba-tiba menyambar daging yang dibawa oleh Madari tersebut. Melihat dagingnya yang dibeli terbang di cengkraman burung Raja Wali, Shibli al-Madari pun mengikhlaskannya. Karena sudah tidak punya makanan apapun, maka Madari langsung niat puasa sunnah dan pergi ke masjid untuk beribadah. Melihat keikhlasan Shibli al-Madari yang begitu luar biasa, maka Allah Subhanahu wa taala pun tidak tinggal diam. Maka setelah burung Raja Wali berhasil mengambil daging yang dibawa oleh Madari tadi, si Raja Wali ini pun terbang tinggi mencari tempat untuk memangsa daging yang ia ambil dari Shibli al-Madari tadi. Namun ketika terbang ada burung Raja Wali lain yang juga mengincar daging yang ia sambar dari Shibli al-Madari. Saling rebut antara dua burung Raja Wali pun terjadi. Di atas langit yang biru, kedua burung besar ini saling mengepakkan sayap dan saling cakar-mencakar untuk merebutkan daging tersebut. Perkelahian dua burung Raja Wali ini sangat sengit hingga beberapa waktu lamanya. Dan pada akhirnya daging itu pun terjatuh. Kedua burung itu dengan kecewa pergi meninggalkan satu sama lain. Ternyata atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, daging tersebut jatuh tepat di pangkuan istri Shibli al-Madari yang sedang berada di halaman rumahnya. Sang istri yang mendapatkan daging tersebut terkejut. Bagaimana mungkin daging bisa jatuh dari langit? Kata sang istri dalam hati. Kemudian ia mendongak ke langit dan ia melihat dua burung Raja Wali yang terbang tinggi menjauh. Seraya mengucap Alhamdulillah, ia sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di saat itu ia memang lagi tidak punya makanan dan tiba-tiba diberi daging yang jatuh dari langit. Kemudian sang istri Shibli al-Madari membawa masuk daging itu dan langsung memasaknya. Ketika sore hari menjelang maghrib, Shibli al-Madari pulang ke rumah untuk berbuka puasa. Sesampainya di rumah, istrinya menghidangkan makanan berupa daging pada suaminya tersebut. Melihat hidangan daging tersebut, Shibli al-Madari bertanya kepada sang istri, "Dari mana kamu mendapatkan daging ini, wahai istriku?" Sang istri kemudian bercerita bahwasanya ada dua burung Raja Wali yang sedang terbang di atas rumahnya dan saling berebut daging. Setelah beberapa saat lamanya, daging tersebut akhirnya jatuh dan jatuh tepat di atas pangkuannya hingga kemudian dimasak dan menjadi hidangan tersebut. Mendengar cerita sang istri, Shibli al-Madari langsung menangis dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang tidak pernah melupakanku, meskipun aku sering melupakannya." Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, memang benar bahwasanya rezeki tidak akan pernah tertukar karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menentukannya.
Namun manusia tetap diperintah untuk menjemput atau berusaha untuk mendapatkannya. Tentu saja dalam menjemput rezeki banyak rintangan yang harus dilalui, sehingga jika memang sudah rezekinya, sesulit apapun akan tetap menjadi miliknya. Sebagaimana daging yang diambil oleh Shibli Al-Madari, awalnya milik Shibli kemudian direbut oleh Raja Wali dan akhirnya kembali lagi kepadanya. Akan tetapi jika belum menjadi rezekinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan yang lebih baik. Oleh karena itulah tugas manusia adalah selalu berusaha dan berdoa kepada Tuhannya. Begitu juga dengan jodoh, karena jodoh, mati, dan rezeki adalah misteri. Jika memang ditakdirkan untuk berjodoh walaupun sempat pisah, pasti akan dipertemukan kembali. Kalau jodoh yakinlah gak akan kemana. Begitulah kira-kira ungkapan populer yang sering kita dengar. Sebagaimana Shibli Al-Madari yang kembali berjodoh dengan daging yang diinginkannya. Justru daging tersebut sudah dalam keadaan yang lebih baik daripada waktu diambil olehnya, yaitu sudah matang dan siap dimakan. Dalam menjalani kehidupan di dunia, manusia memang sering melupakan sang penciptanya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang melimpahkan kasih sayangnya kepada makhluk ciptaannya, baik di dunia maupun di akhirat. Baik ketika para hambanya sedang lupa maupun hamba yang selalu mengingatnya. Karena itulah jangan lelah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberi banyak nikmat kepada para hambanya dibanding memberi cobaan dan siksa. Hanya saja para hambanya ketika diberi nikmat justru lupa untuk bersyukur dan sering lupa kepada Tuhannya. Padahal jika bersyukur, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmat rezeki kepada manusia. Sebagaimana kisah ikhlas Shibli Al-Madari, ketika beliau tidak jadi mendapatkan daging, beliau mensyukuri hal tersebut dengan niat puasa sunnah, hingga akhirnya pun beliau buka dengan menu yang penuh kenikmatan. Begitulah hidup, jika sesuatu yang sedikit kita syukuri, maka akan terasa nikmat dan tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala perlahan-lahan akan menambahnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya. Demikianlah sedikit penyampaian ini, semoga benar-benar bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya untuk kita menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Amin, Allahumma amin. Jika saya ada salah dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, karena sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan itu milik saya sebagai manusia biasa. Saya akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.